semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenannya lah sampai hari ini kita bisa diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk sama-sama hadir dalam rangka kegiatan kita, yaitu rekonsiliasi data lalu lintas angkutan udara semester 2 tahun 2024. Ya, walaupun rencana kita mau bikin secara fisik, namun kondisi kita saat sekarang kita hanya bisa bertemu lewat jalur daring. Tapi ini tidak akan mengurangi kehikmatan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu peserta rapat rekonsiliasi yang saya hormati, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan angkutan udara serta Keputusan Direktur Jenderal Nomor PR 26 Tahun 2023 tentang penggunaan sistem elektronik untuk pelaporan data lalu lintas angkutan udara. Maka pelaksanaan rekonsiliasi data LLU ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan data LLU yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, khususnya di wilayah kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 10. Kami di kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 10 selama ini memantau pergerakan lalu lintas angkutan udara di 40 bandar udara, di mana terbagi atas 1 badan usaha bandar udara, kemudian 34 unit penyelenggara bandar udara, dan 5 satuan pelayanan. Dan kami harus memastikan pelaporan dan pergerakan setiap harinya ada di aplikasi sispowangut@debhut.go.id .pemetaan, yang mana aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Angkutan Udara sebagai pintu masuk data lalu lintas udara di semua bandara di wilayah Indonesia. Yang mana data ini telah sinkron dengan Command Center Kementerian Perhubungan, di mana Command Center itu merupakan pusat dari data atau informasi dan pengendalian transportasi nasional yang berada pada kendali langsung Menteri Perhubungan. Perlu kami sampaikan pula bahwa memang setiap harinya ada di grup, khususnya yang ada di kantor UPBU, kami ada grup pelaporan kegiatan angkutan udara yang selama ini sudah berjalan. Memang ada beberapa bandara yang belum intens, tapi kami berharap grup yang sudah dibuat itu, para kepala UPBU yang ada, ataupun perwakilan dari UPBU, kami ingatkan kembali agar selain pelaporan melalui aplikasi yang tadi saya sebutkan, mungkin pelaporan-pelaporan yang berkaitan yang ada di grup itu diaktifkan juga, karena kadang-kadang 1 kali 24 jam tiba-tiba aja pimpinan meminta informasi. Nah, ketika kami terlaporkan di data tersebut, kami bisa dapat dengan segera menyampaikan ke beliau. Itu mungkin menjadi perhatian untuk para kepala UPBU, khususnya Bubu. Bubu sendiri saya melihat di grup tidak ada laporannya ini yang berkaitan dengan angkutan udara. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya mengingatkan baik yang operator di Bubu ataupun Pak GM untuk menindaklanjuti terkait pelaporan yang ada di grup komunitas untuk forum
Direktorat Jenderal Penerbangan Udara yang ada di wilayah Merauke. Bapak Ibu peserta rapat rekonsiliasi data yang saya hormati, sama-sama kita ketahui ada pun tujuan dari rekonsiliasi ini adalah untuk memastikan bahwa unit penyelenggara bandar udara atau Badan Usaha Bandar Udara melakukan pengisian data dan perubahan data serta penyampaian laporan terkait pemutahiran data lalu lintas udara secara mandiri pada aplikasi sispongangut@depu.go.id atau pemetaan. Kegiatan pelaporan itu dilakukan setiap hari. Dan tentunya laporan yang disampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi saya berharap kegiatan rekon hari ini bisa dimanfaatkan dan tentunya diaplikasikan atau ditindaklanjuti. Karena kalaupun kita hanya rekon tapi tidak tertindaklanjuti, sangat sayang. Kita udah buang waktu. Yang kedua, mungkin pada kesempatan ini adapun kendala-kendala terkait pelaporan dimaksud, Bapak Ibu sekalian bisa berkoordinasi dengan kami di sini melalui forum ini. Mungkin bisa jadi ada jalan keluar, ada titik temu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang masing-masing hadapi. Mengingat khusus untuk PBU yang di luar BLU saya dengar ya kita ada penghematan ya. Walaupun kemarin ada penambahan yang terkait dengan perintis, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan keinginan kita untuk tetap melakukan tugas pokok fungsi kita, salah satunya adalah membuat laporan. Terima kasih juga untuk peserta yang hadir. Yang belum hadir saya lihat ini ada Batom, Monamani, Sentani, Sobaham, serta Tiom. Jadi ada di sini saya lihat 1, 2, 3, 4, ada 5. 4 UPBU, 1 Bubu yang belum hadir. Mudah-mudahan dalam perjalanan sebentar bisa ikut bergabung. Karena apapun ataupun sekecil apapun yang kegiatan kita hari ini itu sangat penting. Karena itu menjadi bagian dari tugas kita masing-masing. Kami di otoritas sebagai pengawasan salah satunya adalah dengan mewujudkan kegiatan seperti yang kita laksanakan hari ini. Demikian beberapa hal yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita tetap semangat. Saya berharap Tuhan selalu bersama kita semua dan tetap sehat. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cek. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 atas sambutannya. Jadi kepada teman-teman rekan-rekan PIC pelaporan data LLAU seperti yang pimpinan sampaikan tadi, jadi kegiatan ini akan menjadi wadah diskusi kita untuk salah satu poinnya itu untuk mendiskusikan apa-apa kendala yang Bapak-bapak Ibu PIC pelaporan ini yang kendala-kendala yang ditemukan ketika penginputan. Ditambah lagi memang tahun 2025 ini ada tambahan format baru dalam penginputan per Januari 2025. Baik, memasuki acara selanjutnya, sambutan dan juga paparan dari Direktorat Angkutan Udara, Subdit Sistem Informasi Layanan Angkutan Udara. Kepada Bapak Yudi Irsad, kami persilahkan. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak.
Apa kabar? Terima kasih sudah menerima kami. Mohon izin nyalakan kamera sebenarnya ganggu koneksi. Eh, Kami mungkin ingin menyampaikan secara khusus tidak menyiapkan paparan, tapi sifatnya mengingatkan kembali apa yang sudah pernah ya, dan rekonsiliasi data lalu lintas angkutan udara, bahwa memang di undang-undang itu kita sudah diminta lapor. Undang-undang nomor 1 itu Badan Usaha yang di hingga peraturan nomor 20 menegaskan bahwa pelaporan data LLAU itu dilaporkan secara aplikasi dan harapan dapat oleh Menteri real time. Di ketentuan PR 26 itu kan dibilang paling lambat pukul 12 waktu setempat. Otoritas Bandar Udara memiliki tugas untuk verifikasi data yang telah memastikan data lalu lintas udara setiap bandar udara yang berada di bawahnya, melakukan rekonsiliasi data bandar udara paling sedikit. Alhamdulillah, otoritas telah melakukan tahu. Terima kasih Pak Kaut sudah merespon baik, dan harapan kami ini kan peraturan tahun 2023, ternyata pada tahun 2025, tepatnya pada akhir Desember 2000, akhirnya Pak Menteri membuat sebuah media prasarana juga, namanya Comment Center, dikelola langsung oleh Comment Center Perhubungan. Ini mencakup beberapa teknis terkait prasarana bandara ini di udara, untuk pemantauan bandara, visualnya melalui CCTV, serta relasi penerbangan melalui integrasi data LLAU dari Direktorat Udara Siswa Angkut. Comment Center ini adalah satu konsep, satu data yang disiapkan oleh Pak Menteri. Jadi tidak hanya udara, sebenarnya seluruh matra dari laut, darat, perkereta apian, semuanya sudah terkonek menjadi Bapak Ibu. Kita akses strategi hub melalui URL strategi.kemenhub. Bapak Ibu lihat di situ adalah mau UPBU mau BUBU, itu adalah raport atau jeleknya kinerja dalam Bapak Ibu melapor. Kami sudah pernah sampaikan ini kepada bahwa visualnya itu sebenarnya ruangan yang kecil, operator dari setiap mata diawasi oleh eselon 3, dan di belakang adalah eselon 1. Data ini dilaporkan, LLAU itu dilaporkan setiap hari oleh operator, dalam hal ini Bapak Bandara, kantor trans. Laporan juga dilakukan secara harian
Untuk harian itu 2 kali jam 12 siang dan 24 malam. Kemudian untuk mingguan itu dilaporkan oleh Kapus Tim. Berkaitan dengan terbitnya PM tahun 2025, kami sudah mensosialisasi kepada seluruh PBU bahwa dan realisasi data penerbangan sebagai kepada airlines agar dia itu tidak menggunakan istilahnya izin slotnya itu semena-mena, sudah dikasih tapi nggak dipakai, tapi di saingannya tidak. Nah, karena itu di aplikasi kami sudah kembangkan menjadi tambahan format baru, yaitu schedule time dan schedule date. Realisasi ini untuk melihat apakah slot yang diberikan PRT maupun FA itu dilaksanakan atau tidak. Kami sudah diskusi juga dengan kantor otoritas bahwa format seperti apa di aplikasi Siswa Angut yang bisa kami bantu biar dapat dilaksanakan pelaporan rekap setiap 2 minggu sekali. Maka dalam kesempatan ini kami mohon kepada seluruh penginput data LLAO atau produsen data dalam untuk secara rutin melaporkan data itu kepada sistem kami, sistem miring pemetaan. Kami juga tegaskan bahwa dengan adanya comment center tersebut, maka seluruh pelaporan data bersifat seperti posko lebaran atau posko Nataru, kesinambungan dan terus-menerus dilaporkan real time. Sebelum saya akhiri, kami tunjukkan strategi .kemenhub.go.id. Sebentar saya share di nanti sesudah saya presentasi mohon dapat diakses, dicoba akses sehingga tidak begitu asing dengan aplikasi. Apa saya harus tunjukkan? Karena di aplikasi yang punyanya Pak Menteri ini semuanya terpampang detail di layar lebar tempat beliau memonitor semua. Bapak Ibu, ini saya contohkan untuk pergerakan penumpang angkutan udara detail. Nah, ini adalah raport salah satu, mungkin ini karena urut update yang teratas adalah bandara yang di Papua. Ini adalah contoh bandara yang belum melapor. Nah, ini akan menjadi catatan bagi beliau apakah kedisiplinan dari PPU itu dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau apabila dengan bandaranya dieksplor kembali. Sebelumnya kami mohon maaf tadi langsung memaparkan tanpa menyapa dulu Pak Kepala Kantor, mohon izin Pak. Mungkin kami menyambut baik dengan apa yang sudah dilaksanakan selama ini. Ya, kantor otoritas bandara Bapak ini sangat serius dengan pergerakan yang harus dilapor kepada Pak Menteri dalam hal ini coba memenuhi peraturan dengan sangat baik. Karena beban beratnya di tahun ini ada tambahan format baru schedule flight, baik untuk tanggalnya maupun datanya, time-nya, waktunya. Kemudian bahwa real time itu benar-benar harus dilaksanakan karena semuanya sudah masuk ke command center atau tadi yang kami strategi Kemenhub. Mohon izin kami rasa sekian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka.
kemudian siap untuk menanggapi lanjut. Terima kasih. Udah. Cek. Baik. Terima kasih kepada Pak Yudi Irsad dari Subdit Sistem Informasi Layanan Angkutan Udara, Direktorat Angkutan Udara atas penyampaiannya dan paparannya yang sama-sama menjadi reminder untuk kita nih, penyegaran kembali perihal poin-poin yang menjadi kendala ketika melakukan penginputan data LLAU. Dan juga tadi Pak Yudi juga sudah menyampaikan sedikit perihal website atau tampilan yang ada di comment center yang menjadi catatan kita bersama bahwasanya pelaporan itu harus kita lakukan secara real time, yaitu secara harian. Jadi ini juga kami ingatkan kepada Bapak Ibu PIC pelaporan data LLAU di Bandar Udara Wilayah Kerja kami untuk melaporkan lalu lintas angkutan udara secara harian atau real time, karena memang 2025 ini sesuai dengan surat dari Itjen perihal pelaporan data LLAU secara real time yang dimonitor di comment center di kantor Kementerian Perhubungan. Terima kasih kepada Pak Yudi atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Mungkin untuk yang pertama kami persilahkan kepada Kak Otban untuk menyampaikan diskusi atau arahan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ada yang menjadi menarik sebelum saya izin meninggalkan tempat karena saya masih ada kegiatan lain yang perlu saya sampaikan pada seluruh peserta rekon, mengingat apa yang sudah disampaikan Pak Yudi tadi. Saya berharap menjadi perhatian kita semua. Kami yang ada di kantor otoritas akan melakukan pengawasan. Saya melihat tadi ada beberapa bandara yang belum memberi laporan ya. Inilah menjadi tugas PIC. Karena dari pelaporan Bapak Ibu lah sehingga bisa terupdate informasi yang dilakukan atau dilaksanakan oleh UPBU atau tempat Bapak bekerja. Saya akan mengusulkan kepada pimpinan bahwa bagi bandara yang tidak membuat laporan, mengingat kita sudah melakukan rekon ini, ya mungkin diberikan semacam punishment karena buat laporan yang nggak bisa, bagaimana mau ngurus bandara gitu, kasarnya seperti itu. Karena ketika Bapak Ibu tidak membuat laporan, yang kena teguran juga kami di sini selaku Korwil ataupun koordinator yang menjembatani pengawasan yang dibebankan kepada kami. Jadi pada kesempatan ini saya mengingatkan para PIC ataupun kepala bandara yang hadir agar menjadi perhatian terkait dengan pelaporan. Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan laporan bandara Bapak, kita masih mulai dari nol lagi, nyari sana nyari sini gitu. Itu harapan kami. Jadi itu aja yang saya tegaskan sebelum dilanjut oleh rekan-rekan semua. Karena percuma kita membuat aplikasinya, membuat sistemnya, membuat pertemuan seperti ini kalau tindak lanjutnya tidak dilakukan. Nah, untuk menegaskan bahwa tindak lanjut itu pasti dilaksanakan, ya salah satu cara ya kami akan menyampaikan teguran dan meneruskan ke Direktur Jenderal untuk diberikan sanksi atau apa. Nanti coba kami diskusikan dengan pimpinan. Karena hal yang kecil terkait laporan aja sulit atau berat dilakukan, apalagi hal yang lain. Itu menjadi penilaian untuk para kepala bandara khususnya. Jadi teman-teman PIC ini membantu sebagian tugas atasan Bapak di tempat masing-masing ya. Itu harapan saya.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Yudi tadi, next setelah ada pertemuan ini tidak ada lagi bandara yang tidak melaporkan secara real time ya. Jadi mulai per 1 Januari yang belum terlapor segera dilapor sampai hari ini, kemudian selanjutnya harian silakan ditindaklanjuti. Selain itu juga ada laporan grup ya, lewat grup. Jadi semua sistem pelaporan yang disepakati tolong ditindaklanjuti. Saya kira itu yang menjadi penguat. Sebelum saya mohon pamit, selanjutnya akan dipandu oleh teman-teman di angkutan udara. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Yudi atas informasinya. Juga rekan-rekan sekalian, saya berharap tindak lanjutnya terkait dengan pasca diadakannya rekon hari ini. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Kepala Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 10, Bapak Ras Burhani Umar atas arahannya, dan itu juga menjadi catatan bagi kita semua, yaitu pelaporan secara real time ini memang menjadi catatan kita bersama ini, Bapak Ibu, dari Bapak Ibu PIC pelaporan penginput, dari kami di sini Otoritas Bandara yang memonitor juga. Jadi memang sama-sama kita secara real time, memang secara harian kita membuka website Sispu Anggur pemetaan ini. Baik Bapak Ibu, kita membuka sesi tanya jawab ataupun diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu PIC pelaporan untuk bertanya atau membuka tema diskusi hal yang perlu kita diskusikan perihal pelaporan data LLAU ini. Kami persilahkan. Iya. Tes 1 2. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Artinya kalau memang tidak ada pertanyaan, secara umum kami dari OTBA menganggap bahwa teman-teman VIC yang sudah ditunjuk sudah paham betul terkait penggunaan dan penginputan di aplikasinya nanti. Maka harapannya kami nantinya sesuai arahan dari Pak Yudi tadi, bahwa pelaporan itu harus real time. Jadi Bapak Ibu VIC nanti kita harapkan setelah selesai penerbangan itu sudah harus menginput data lalunya tiap hari. Nah itu pun kami dari OBU akan tetap monitor dan akan terus berkoordinasi sebagaimana arahan pimpinan tadi. Kemungkinan nanti kami dari OBU 10 akan menerapkan peringkingan nanti siapa yang paling rajin dan siapa yang paling malas, kemungkinan seperti itu. Kemudian untuk punishmentnya nanti mungkin masih sementara akan dikoordinasikan, dan mudah-mudahan nanti DJU bisa kita bicarakan dan diskusikan bersama terkait bagaimana menindaklanjuti terkait penginputan data ini supaya betul-betul real time, karena secara aturan sudah mengatur bagaimana supaya ini terus berjalan, sementara punishment yang harusnya ada ketika tidak dilakukan itu harusnya ada. Kalau dari saya mungkin nanti sebagai bahan diskusi kita ke depannya. Jadi dengan kalau memang tidak ada koordinasi pertanyaan dari Bapak Ibu, kami dapat menyimpulkan bahwa Bapak Ibu sudah paham terkait penggunaan aplikasinya, seperti apa tanggung jawabnya di lapangan dan harus bagaimana setiap harinya. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya, mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa ditambahkan sebelum kita masuk ke rekapitulasi datanya. Oke, terima kasih. Izin Bapak Ibu VIC, mungkin siapa tahu ada kendala atau apa dan sebagainya selama di lapangan seperti apa, bisa didiskusikan sebelum kita lanjut ke rekon.
Kebetulan dari DAU sudah ada sampai juga ada Pak Yudi sama Mas Wisnu. Jadi keluhan-keluhan Bapak Ibu bisa kita diskusikan bersama sebelum lanjut ke rekonnya. Izin Mas Rustin. Siap. Kalau yang disampaikan Pak Kausban tadi, ada grup WA itu grup WA untuk seluruh penginput data di Bandara Wilker ya? Iya, kalau ban ada bentuk grup Pak dengan iya di dalamnya ada kabar bandara yang mana tiap hari mereka harus melaporkan pergerakan di bandaranya seperti itu. Nah teman-teman pun merekap hasil laporan mereka di grup WA itu. Oke. Seperti itu. Kalau sekarang saya balik, misalnya masalahnya tidak ada di bandara, masalahnya ada di comment center, terus kita mau blast ke teman-teman UPBU itu berarti nggak ada grupnya ya dari Rusdin misalnya ke teman-teman seluruh penginput UPBU nggak ada grupnya ya? Ada, sudah ada Pak Yudi. Kita sudah monitor tiap hari. Dan sekarang tahun 2025 ini kami sudah menyurat ke UPBU untuk menetapkan VIC masing-masing bandara. Dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah hadir di Zoom ini. Jadi kita buat mekanisme saja. Saya itu pernah dan dihubungi comment center itu jadi agak-agak keringat dingin gitu karena comment center itu kan Pak Menteri ya. Jadi ini kok bandara ini belum lapor, alhamdulillah sih Obu 10 belum ada yang dikomplain ya. Di apa namanya WhatsApp itu kadang saya harus cari dulu kan orangnya yang mana. Boleh nggak kita pakai mekanisme saya buat grup hanya untuk kantor otoritas, terus nanti kantor otoritas saja yang buat blastnya ke grup itu gitu, grup yang Boleh Pak Yudi kalau kondisinya seperti itu. Terus izin Pak Yudi di kami di wilayah kerja kami juga sudah buat grup. Nah salah satu yang masuk dari teman-teman DAU itu ada Mas Wisnu. Jadi iya, jadi kita sudah buat grup untuk data LAU wilayah OBU 10 yang sudah di dalamnya adalah VIC. Jadi ketika ada kendala apa dan sebagainya termasuk kebutuhan data dari DAU, mungkin kami akan langsung buang ke grup Wilker kami. Jadi mungkin segera bisa ditindaklanjut seperti itu. Kalau boleh kami ingin ada satu UPBU yang rajin nampilin pemetaan, boleh nggak? Ada nggak? Oke, boleh, nanti kami coba tampilkan bandara yang mungkin selama ini dari segi pemantau kami mereka rajin nginput datanya. Nanti mungkin izin Pak Yudi mungkin bisa gabung di grup kami nanti enggak? Nanti kami masukkan nomornya di grup Wilker kami. Jangan saya udah Wisnu cukup. Siap, siapa tahu. Ya udah level menteri nanti. Bingung lah. Siap. Mas, saya jadi ingin mensosialisasikan fitur baru nih di pemetaan. Cuman saya kan nggak punya akses UPBU. Maksudnya saya sebagai DAU punya, sampean sebagai otoritas punya. Bisa tampilkan nggak salah satu deh dari UPBU gitu. Kan di share screen, nanti kami bimtekkan caranya gitu. Karena kan di kesempatan ini kita nggak ngundang vendor kami kan untuk boleh nanti kami tampilkan satu bandara. Coba, karena ini ada fitur baru beneran. Atau ada dari VIC yang pengen menampilkan data LLAU-nya? Oh, ada yang bisa nggak? Yang mau jadi relawan untuk menampilkan bahwa saya sangat rajin untuk menginput data untuk kita jadikan simulasi. Teman-teman VIC dari Bandar Udara sebelum kami ambil secara acak. Nanti saya kirimin hadiah deh dari. Ya. Ada gampang itu mah. Ya. Ayo. Ayo, siapa? Ayo. Ada yang berminat? Ini sekaligus pembelajaran kita bersama untuk bagaimana supaya lebih bagi ilmu lah, sharing.
Pak izin supaya ya Siap, begini. silahkan ada yang berminat. Oh, siapa yang ngomong barusan? Oke, Bandara Air mau menampilkan. Yang ngomong Doni, tapi yang raise hand Ewer, Devin. Siapa yang ini? Silakan. Bandara Bokondini, Pak. Oke, silakan Bandara Bokondini, silakan menampilkan data lalunya. Ini biar lebih enak kalau kita sudah bandara kita yang jadi sampel itu kita nanti lebih lancar nanti untuk membuka dan menggunakan aplikasinya. Oke, silakan share screen. Baik Pak, perkenalkan saya dari kantor UPBU Bokondini. Ingin menanyakan terkait pengisian yang tanggal penerbangan, kemudian waktu penerbangan dan kategori perbedaan waktu ini Pak. Jadi kalau untuk yang pesawat charter ini kami belum tahu untuk cara pengisiannya Pak. Karena biasanya data yang di-share dari pesawat charter sendiri itu biasanya estimate time saja, Yes. bukan Siap. schedule time atau actual time-nya. Kemudian untuk pengisian yang manajemen airlines, teknis operasional, cuaca dan lain-lain kami juga belum tahu untuk cara pengisiannya Pak. Mohon izin naranya, terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali, Mas. Ya, Mas Doni. Ini Polbit. Halo? Kok suara saya hilang? Izin Pak, izin menambahkan dari Bandara Bokondini. Ya, Ya, jadi untuk yang pengisian form terbaru ini kita sendiri baru tahu Pak. Kemarin sama di apa sama Pak. Saya ada WA sama Pak Rusdin dan juga baru masuk grup juga. Nah, untuk mungkin tambahan dari saya untuk yang tahun 2024 itu saya pun sampai Desember itu belum ini Pak, belum finalisasi Pak dari bulan Juni. Izin share screen Pak. Doni ini yang saya. Apakah terlihat? Izin untuk dari bulan Juli Pak, koreksi dari bulan Juli sampai Desember itu kita sudah upload tapi belum difinalisasi. Ini yang tahun 2024 Pak. Nah, kendalanya saya belum berani finalisasi karena eh, masih ada tulisan merah itu Pak untuk seperti operator pesawat namanya seperti Helivida begini mungkin juga apa takutnya apakah ada yang salah begitu karena tulisannya merah dan juga eh, yang pada tahun 2025 juga kita bingung untuk ini mana cara bentar ini untuk bulan Januari eh, ini format kosongnya saja. Nah, untuk waktu penerbangan untuk pesawat charter Pak untuk pesawat charter pada schedule time yang kolom kedua ini schedule time sama actual time-nya kita bingung Pak. Itu maksudnya kalau pesawat charter kan kadang mereka nge-share ke kita Pak, cuma via WA aja. Mas ini nanti ada kita mau
terbang jam 10 begitu. Begitu aja, Pak. Jadi kita juga mau ngisi ini bingung. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, makasih Mas Berlin. Mungkin dari Pak Yudi bisa ada langsung tanggapan terkait kendala dan permasalahan teman-teman di lapangan. Ya, oke. Baik, dua pertanyaan dari Bandara Bogondiri. Terima kasih pertanyaannya bagus-bagus. Mungkin ini juga untuk sekali jawaban semua OPBU bisa perhatikan. Bapak Ibu, format baru yang kami buat adalah berdasarkan eh, apa namanya pengaturan dalam PM2 tahun 2025 terkait revisi KM 35 tentang penyelenggaraan angkutan udara. Di situ disampaikan ada arahan Menteri terkait evaluasi pelaksanaan PPRP. PPRP itu mungkin bagi yang belum tahu, PPRP itu gampangnya adalah izin terbang yang rutin, yang berjadwal. Jadi dia dikeluarkan oleh Direktorat Angkutan Udara setiap 2 musim, summer dan winter. Jadi schedule time dan schedule date itu hanya diisi untuk penerbangan berjadwal. Penerbangan charter bukan penerbangan berjadwal. Bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 1 atau PM 35 yang dimaksud dengan penerbangan berjadwal adalah apa? Biasanya dikenali dengan terbitnya PPRP. PPRP itu bisa diakses di aplikasi kami namanya AOL. Nanti tanya ke Outbound gimana cara akses ke AOL, gimana bisa tahu di Bogondini ini ada penerbangan berjadwalnya enggak. Kalau nggak ada ya tidak usah diisi schedule date sama schedule time-nya. Tidak perlu mengisi schedule date-nya. Lagi bukannya nggak perlu. Yang kami siapkan hanya untuk diisi penerbangan berjadwal. Nah, kemudian yang kedua oleh Mas Tony, bukan Berlin, eh, yang merah-merah itu tidak masalah. Artinya, kenapa merah? Artinya database kami tidak mengenali ada nama perusahaan itu beroperasi. Jadi itu nanti akan kami databasekan. Tidak apa-apa merah, nanti kami sendiri yang akan olah menjadi data. Sementara karena kenapa belum? Karena belum ada kodenya, IATA code maupun ICAO code yang bisa menjadi key element of database. Biasanya seperti itu. Jadi tidak apa-apa dalam kegiatan rekon semester 2 kali ini oleh Otoritas Bandar Udara. Kalau datanya row-nya memang sudah benar realisasi yang terjadi, misalnya bulan Juli itu ada 10, memang realnya ada 10, ya udah. Yang penting isiannya itu namanya realisasi ya itu real. Memang bandara melaporkan, sorry, memang maskapai atau perusahaan penerbangan yang laporin sekian ya sekian. Itu saja. Ya, kode ini ada yang belum saya jawab. Mohon izin Pak, Ya, untuk yang kolom manajemen airlines, teknis operasional dan cuaca belum terjawab Pak untuk cara pengisiannya. Terima kasih. oke. Ya, jadi kalau penerbangan dengan PPRP berjadwal itu kan terbangnya pakai itu izin itu. Tapi kalau dia mau berubah retiming tidak perlu ke kantor pusat di out lagi. Dia hanya perlu koordinasi ke bandara, ya kan? Nah, sampean lihat sampean sama navigasi kalau nggak salah tuh, Airnav cabang atau distrik atau apa ya kalau Papua saya kurang paham. Itu kan ngasih izin slot. Ya udah kalau mau retiming mundur sejam ini ya. Tapi di situ harusnya ditulis atau kalian sebagai bandar udara minta alasannya apa. Misalnya cuaca.
Nah, kalau boleh sih minta data dukung sekalian cuaca. Mana buktinya kalau cuacanya lagi buruk terus kalian harus mundur? Mana buktinya kalau ada apa ya kalau di Papua itu mungkin dengan cuaca ya. Alasannya mesinnya rusak atau nunggu pilot atau nunggu eh, 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 personil dari maskapai yang belum datang itu dipakai untuk mengisi kolom tadi. Definisinya itu ada di presentasi kami untuk sosialisasi format baru. Saya sudah share di chat. Jadi ada, kalau nggak salah di slide-slide bagian terakhir silahkan dibuka. Jadi ngisinya gitu Mas. Nah, kalau dia berkaitan dengan yang menyebabkan harus ganti waktu adalah airlines, berarti memang manajemen airlines. Gitu karena cuaca, diisi karena alasan yang lain. Dan kalau penyebabnya ada di bandaranya, misalnya listrik mati, ada hewan ternak segala macam, berarti bandara. Kurang lebih begitu ya, Mas Doni. Siapa? Berarti Tapi kolom ini tersebut di berjadwal ya. izin Bu, Pak, berarti untuk kolom tersebut diisinya cuman kalau ada cancel atau kendala gitu Pak ya, izin. perbedaan data dengan, sorry, perbedaan realisasi dengan izin terbangnya, PPRP-nya. Atau gini, Mas Doni di Bogor ini ada penerbangan berjadwal apa? Izin Pak, kalau di Bokondi ini nggak ada penerbangan berjadwal Pak. Ah, ya wis aman, berarti nggak usah ngisi itu ya. Atau gimana? Izin, Ewer atau izin sedikit tambahan sebelum lebih jauh. Mungkin nanti mohon izin Bapak Ibu VIC, mungkin kami dari Oban nanti akan men-share bandara-bandara apa saja yang ada berjadwalnya, termasuk jam berapa dia secara izin rute nanti terbangnya. Jadi nanti kami kasih datanya seperti apa, bandara mana saja yang ada berjadwalnya dan mana yang tidak, termasuk jam sesuai izin rutenya. Jadi nanti Bapak Ibu VIC tinggal menginput di kolom kolom apa lagi namanya? schedule? Schedule date-nya itu sesuai izin rute. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan actualnya sesuai dengan data yang diberikan oleh maskapai. Mungkin seperti itu. Nanti mungkin setelah kegiatan ini nanti kami akan segera share bandara-bandara mana saja yang ada schedule-nya, ada yang mana yang tidak, seperti itu. Mungkin itu sebagai tambahan Pak Yud. Kalau boleh Mas, yang apa nih, penginput ya namanya, teman-teman bandara ini kan kayaknya kebanyakan baru ya. Dulu kita kan ada diklat penyelenggaraan angkutan udara. Nah, saya rasa teman-teman ini kurang begitu paham apa definisi di PM35 tentang angkutan udara terdiri dari misalnya niaga itu dibagi berapa, terus izinnya masing-masing untuk operasional maupun usahanya seperti apa. Terkait dengan realisasi, kalau boleh mungkin ada kegiatan juga sosialisasi, biar teman-teman itu nginputnya nggak salah. Kenapa saya bilang begini? Karena tadi dari penjelasan penerbangan berjadwal juga kurang dipahami ya. Nanti di posko Anglep, angkutan lebaran nih Mas Rusdin, itu Siap, kita juga spesifik ke extra flight. siap, siap. Nah, extra flight itu seperti apa itu juga sepertinya mereka juga perlu disosialisasikan karena banyak bandara yang menganggap airline-nya bilang ini extra flight, padahal sebenarnya itu bukan extra flight, dan mereka nurut aja ditulis extra flight. Jadi di laporan kami melebihi kapasitas. Jadi sepertinya kalau kalau boleh izin operasional itu ada dua ya, RP ada izin terbang. Izin terbang ada dua, izin terbang oleh Kementerian Perhubungan sama yang tiga kementerian. Itu aja dijelaskan. Nanti kalau Bapak Ibu mau laporan realisasi, laporannya itu refer ke izin-izin ini.
penerbangan tanpa izin tuh nggak boleh loh, kecuali penerbangan berjadwal yang hanya perlu pilot misalnya. Penerbangan dengan kapasitas pesawat sekian atau bukan niat ya seperti itu aja dijelaskan. Biar ya nggak apa-apa lah share ilmu, memperoleh kita memperoleh datanya nanti valid gitu. Oke, siap, siap Pak Yudi. Memang rencana kami kemarin ini kan pengen BIMTEK sih sebenarnya, sesuai tadi arahan Bapak. Termasuk pengen membahas terkait itu, memang kami akui Pak, terkait pengetahuan kami di wilayah Papua ini memang untuk membedakan saja ekstra dengan charter itu kadang masih bingung. Terus dengan penerbangan perintis kayaknya masih bingung, antara niaga dan tidak niaga juga masih bingung membedakan. Itu memang PR besar kami di Papua, bagaimana supaya kita semua bisa paham terkait itu. Kemarin rencananya sih pengen BIMTEK itu dengan mengundang teman-teman untuk menjelaskan kondisi itu, tapi dengan adanya efisiensi ini ya kita tidak bisa bikin apa-apa. Mau mengundang Zoom pun sekarang kita rebut-rebutan untuk rebut-rebutan menggunakan Zoom-nya seperti itu. Makanya dengan keterbatasan mungkin kami nanti edukasi dengan mengirim file-file ke teman-teman seperti apa, mungkin seperti itu langkah selanjutnya yang kami lakukan Pak Yudi, seperti itu. Oke, siap. Kalau di chat itu ada Sisil dari Kepi menanyakan tentang kategori. Sebenarnya kategori keterlambatan itu kan kepentingannya di airlines ya. Sedangkan yang kami sasar di LLAU ini kan untuk slot itu agak berbeda. Memang di PM2 itu slot dievaluasi untuk pelaksanaan yang melampaui 45 menit, jadi nggak 15 menit. Jadi di situ nanti urusan kami untuk menfilter dan menyajikan kepada outbound, kepada kantor pusat, ini loh yang lebih dari 40 menit. Tapi yang kami minta dari teman-teman UPU cukup jadwalnya jam berapa, jam berapa udah itu aja, tidak usah repot-repot ngitung berapa menit terlambat. Ya, itu aja Mas. Ada pertanyaan lain atau mau langsung rekon? Pak, izin Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Izin Pak, dengan sisi dari UPBU KP Pak, izin. Jadi berarti apabila dia terlambat, contoh Pak ya, kayak contoh di bandara kami yang Suaranya kecil. Izin Pak, contoh di bandara kami seperti Trigana Air Pak, kayak kemarin tuh dia delay 45 menit, kadang di bawah 30 menit Pak, izin. Jadi sebagai acuan kami untuk memberikan kategori keterlambatan itu Pak, izin, apakah terhitung lebih dari 45 menit, maaf, atau mengacu ke PM 89 yang 30 menit itu sudah kita katakan delay gitu Pak, izin. Jadi tidak pernah ada kalimat ini delay, tidak ya. Di kolom tadi itu hanya waktu harusnya dan waktu realisasinya. Kalau dia memang beda, mau 15 menit apa 20 menit atau kurang dari 15 menit, tulis alasannya saja. Kami tidak meminta Bapak Ibu untuk menghitung berapa menitnya. Jadi ini masuk kategori atau tidak. Jadi di PM2 itu cuma dilaksanakan berbeda atau tidak dilaksanakan, itu yang dievaluasi. Ya, jadi urusan menit itu nanti kantor pusat aja, biarin kami ya olah secara sistem. Gitu. Jadi cuma concern di ini beda. Alasannya apa? Udah.
Gimana? Bandara Kepri sudah bisa memahami? Intinya Bapak Ibu VIC cuma berfokus ke pengisian, dia terlambat karena apa? Alasannya aja tinggal gitu. Nggak usah kita mikirkan dia berapa menit dia terlambat atau apa. Intinya dia sesuai jadwal. Kalau nggak sesuai jadwal, kenapa? Intinya seperti itu. Jadi kita nggak usah terlalu fokus menghitung selisih jamnya berapa. Intinya ketika dia harusnya terbang jam 10, ternyata di aktualnya terbangnya jam 11, ya sudah, alasannya jam 11 kenapa? Itu seperti itu. Simpelnya seperti itu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Eca Wamena. Oh, sudah telat. Erwin tuh dari Ewer tuh dari tadi. Oh, Ewer sudah dijanji dulu katanya tadi. Ewer. Maaf Mbak Eca ya, nanti setelah Ewer. Data LLAU kami, Pak. Izin Pak, apakah sudah terlihat share screen kami? Sudah Mas. Izin sejauh ini untuk bandara kami setiap hari ada flight rata-rata 1 dan 2 pesawat. Ini handphone ya? Siap memakai handphone, Pak. Izin kurang lebih untuk Februari ada 48 pergerakan, Pak. Kurang lebih seperti ini, Pak, untuk data pelaporan LLAU kami, Pak. Nanti atau bersama. Sebelah kanannya coba lihat. Ya, izin Pak melaporkan juga sebetulnya untuk tampilan di website ini agak ada sedikit bug sepertinya. Karena geser ke kanan itu bisa digunakan memakai desktop laptop, Pak. Ini saya coba geser-geser kanan tuh sebenarnya nggak bisa kalau di handphone. Ini landscape coba. Handphonemu di landscape. Bisa nggak? Siap. Itu. Bisa kanan. Siap. Tidak bisa juga, Pak. Oh, bisa juga. Oke. Nah, itu. Ini jika tampilannya memakai handphone hanya seperti ini, Pak. Tapi untuk laptop bisa. Kamu yang kasih jelasin itu kalau tanggal 17 misalnya. Atau yang sudah diisi itu tanggal berapa coba? Izin tanggal 1 sampai 17 sudah, Pak. Yang ada cuaca ini apa ini? Wings Air ya? Coba gedein. Air Trigana dan Susi, Pak. Ini berjadwal. Siap berjadwal, Pak. Izin rutenya ya. Siap berjadwal. Nah, mengisinya izin rute ya yang dimasukkan ya. Siap. Baik, teman-teman, yang saya tadi ingin sosialisasikan di fitur baru adalah begini. Misalnya di Bandara Ewer itu ternyata PPRP-nya atau izin berjadwalnya tidak setiap hari. Atau memang kadang ada bandara yang memang operasinya 3 hari sekali, 3 kali seminggu misalnya. Nah, karena di kantor Pak Menteri tadi itu minta dibuat laporannya real time harian, maka tidak beroperasinya bandara karena tidak ada penerbangan itu
pun harus dilaporkan. Mas Devin bisa diulang lagi tadi tampilan yang tadi persis. Jadi misalnya hari ini tidak ada penerbangan, itu Bapak Ibu tetap harus melapor. Itu WhatsApp-nya baru kemarin itu disampaikan oleh. Gimana caranya? Menunya di atas, Mas. Jadi misalnya hari ini tidak ada ya. Misalnya hari ini tidak ada. Coba klik no operation. Jenis penerbangan enggak. Tanggal no. Oh ya, itu domestik. Sorry. Domestik. Tanggal no opsnya misalnya 18 ya. Ini 18. Coba aja ya Mas, nggak apa-apa ya. Ini alasannya memang tidak ada penerbangan. Tidak terdapat penerbangan. Nah, ini adalah fitur baru yang saya maksud tadi. Jadi kalau memang operasi bandara Bapak Ibu tidak ada penerbangan, laporkan no ops. Nah, dulu, kalau Bapak Ibu ingat, dulu no ops hanya untuk bandar udara melaporkan 1 bulannya. 1 bulan tidak ada penerbangan. Nah, sekarang dengan adanya comment center, kita dituntut untuk melaporkan. Karena kenapa tadi yang tabel di strategi saya tunjukin tuh, itu hitungnya per hari. Jadi ini aware udah lapor belum ini sebenarnya kok datanya nggak ada. Gitu. Jadi misalnya ini tidak ada penerbangan, klik no ops ya Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini sekaligus kami sosialisasi. Nah kalau memang akhirnya ada penerbangan, langsung dihapus aja Mas, bisa kan? Di paling kanan ya. Nanti pakai desktop aja, di data ini paling kanan. Nanti ada tempat sampah, icon ya. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Yang lain? Cek. Baik, terima kasih Pak Yudi atas penjelasannya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bandar Udara Wamena, Mbak Eca ya, kami persilahkan. Ya, selamat pagi Pak. Izin, apakah suaranya jelas? Udah jelas. Ya Pak, izin ini saya mau menanyakan terkait apa? Kalau data untuk penerbangan Trigana itu mereka ada memasukkan bagasi di pesawat kargo. Apakah kita juga di situ bikin keterangannya? Karena selama ini saya buat di kolom keterangan. Coba saya lihat Excel-nya. Ini. Terus. Ini sudah tutup punya Excel mana? Ini. Iya. Ini. Terus lah. Share. Oh ini. Izin Pak, kayak ini. Bisa kayaknya padam suara aku deh, Aura. Jelas Ibu. Jadi Trigana per jadwal. Ini ada bagasinya ini 200, baru di kargonya juga ada barangnya juga. Nah, biasanya juga untuk penumpang dia punya bagasi itu masuk juga kadang di pesawat kargo. Nah, pesawat untuk kargonya itu 0, tapi di bagasinya mereka diisi. Kira-kira itu seperti bagaimana Pak ya? Apakah sudah betul kami isi di keterangannya bagasi penumpang untuk IL 273 seperti begini Pak. Tapi di aplikasinya ini jadinya merah bagasi penumpang IL 273 ini. Yang merah tulisan bagasinya atau? Enggak, maksudnya di keterangannya dia punya tulisannya jadi warna merah. Ini. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya?
Nggak Apa apa-apa. memang seperti itu Pak diisinya? Ya, Karena memang memang seperti di itu. pesawat Yang kargonya itu ada ah, bagasi juga. betul. Ya, yang Ibu lakukan sudah benar. Memang namanya realisasi data LLA itu kan realisasi. Memang kalau ada bagasi berlebih yang diangkut oleh kan ini sangat benar ada berapanya gitu. Jadi oh ini bagasi yang tempat penumpang tadi atau nanti gitu ya. Jatuhnya seperti itu. Benar, Bu. Iya Pak, izin lagi mungkin bisa kirimkan untuk semua maskapai ada kapasitas kursinya Kak Pak. Karena kadang ada yang kami bingung katanya kalau untuk karavan itu ada dua jenis, ada yang karavan 208 sama 208B. Oh, oke. Em, mungkin kalau dari teman-teman inspektur Angut itu lihatnya di AOL ya, di sorry penerbitan ya. Tapi saya tidak jamin itu adalah rinci Bu. Semua jenis pesawat, misalnya Trigana, Trigana punya dua, dua-duanya eh, pengaturan kursinya berbeda, sama gitu. Izin Pak Sama. Yudi, mungkin yang terkait kapasitas pesawat mungkin nanti kami juga bisa share dokumennya ke teman-teman. Jadi Mm-mm. iya biar Setahu lebih. saya itu instruktur yang coba ditanya karena setiap TK itu beda-beda Bu. Iya Pak, karena kayak kan pasti beda-beda kan ada yang 737 300F dan ada juga 300CL. Terus kemudian untuk pesawat polisi juga kadang masuk di kami untuk kami mau ngisi di kapasitas kursinya di aplikasi juga kadang kami bingung harus isinya berapa. Jadi kadang kami Pesawat, kasih kapasitasnya nol. pesawat polisi itu apa, Bu? Polisi Air apa Pak? Sewa dia atau Iya, poker, ada poker. poker militer berarti atau gimana? Pesawat polisi itu maksudnya pesawat yang mengangkut penumpang polisi, kargo polisi. Mohon izin Pak. Izin Pak, kemarin itu karena untuk seperti polisi, TNI ini kan ada mungkin ya sifat kapasitas itu mungkin rahasia negara. Jadi kemarin kita siasati dikosongkan saja nggak apa-apa begitu Pak. Khusus untuk pesawat milik TNI ataupun polisi begitu Pak, izin. Terus yang terkait kapasitas kursi untuk yang lain-lain sudah waktu itu mungkin dari tahun kemarin kita sudah sempat ini juga Pak kita kirimkan di sebelum sebelum grup yang baru ini, grup LLAU yang baru. Sebelumnya ada grup lagi Pak, cuman grup itu gabungan PIC Outbound 10 sama Outbound 9. Kita sempat kirimkan di situ, termasuk sempat yang kita kirimkan di grup 60 bandara itu Pak, itu sama itu. Jadi misal susi karavan berapa, karavan punyanya Wajasi berapa dan sebagainya ada lengkap. Nanti kita kirimkan ulang Pak di grup demikian Pak, izin untuk kapasitas seat pesawat. Ya, terima kasih. Baik, Mbak Eca, apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Iya Pak, sudah cukup jelas untuk Baik. pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eca dari UPBU Wamena. Untuk satu lagi yang raise hand kami persilakan UPBU Kamur, ada Pak Egi, kami persilakan. Ya Pak, izin Pak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Ya, terima kasih. Izin share screen ya Pak. Silakan Pak. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Pak. Ya, iya Pak. Ya. Untuk yang pertama yang saya mau tanya itu, ini kan di 2024 datanya ada yang belum difinalisasi. Sabar. Kok nggak? Oh, dulu ya, nggak punya alamat. Sabar Pak. Aduh, oke. Untuk yang data 2024 itu kan belum ada yang belum difinalisasi Pak. Itu kan kalau dibuka itu munculnya ada yang format yang baru Pak. Nah itu kan kemarin tuh belum di-input. Nah itu dikosongin aja. Habis itu kita finalisasi atau ngikut format yang baru. Yang pertama itu.
Sama mau nanya yang ini, Pak, sahabat. Ini kan kami kan aslinya tuh rutenya itu Merauke Kamur, Kamur Ewer, Ewer Kamur, sama Kamur Merauke. Sedangkan di tanggal 2 itu ada eh, apa ya? Kayak penerbangan dari Ewer itu dia tuh landing di Kepi, Pak, untuk ngisi fuel kemarin infonya sih. Nah, itu saya tuh di input di sininya tuh dari Kepi ke Kamur tuh sudah betul atau tetap saya input dari Ewer ke Kamur, Pak, untuk data ininya. Makanya yang ini pun nomor penerbangannya saya kosongin juga, Pak. Makanya itu belum difinalisasi yang di bulan 11 tahun 2024. Sama saya nanya satu lagi, Pak. Untuk Kamur kan itu subsidi penumpang, Pak. Nah, itu eh, di maskapai ini sekarang Susi ini dari 2024 ini kan kami ada biasa ada barang kiriman. Itu sama mereka itu dikasih labelnya kargo, Pak. Nah, itu saya input juga di kargo atau saya gabung di bagasi penumpang aja ya, Pak. Sedangkan di manifestnya itu mereka misahin antara bagasi penumpang sama kargo itu sendiri. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, untuk kami persilahkan ke Pak Yudi untuk menjawab beberapa pertanyaan dari UPBU Kamur. Mungkin ini juga pertanyaan dari Kamur ini mungkin menjadi bahan kendala juga di teman-teman PIC lain, karena memang di wilayah 10 memang rata-rata UPBU kita diterbangi oleh perintis, dan yang dialami oleh Kamur ini memang mungkin juga dialami oleh rekan-rekan yang lainnya. Mungkin kami persilakan Pak Yudi untuk keseragaman penginputan data. Kami persilakan kepada Pak Yudi untuk menjawab. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama yang data 2024, silahkan difinalisasi saja karena yang kami minta untuk data schedule adalah mulai Januari 2025. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yang ini ya, yang tampil ini ya Mas. Siapa ini data yang ini, Pak? Untuk yang data yang ini tuh kemarin info dari teman-teman itu tuh karena apa pesawatnya itu refueling di KP, Pak. Kayak remarksnya itu emergency fuel kah atau apa gitu kemarin kalau nggak salah, Pak. Izin. Terbangannya dari Kamur. Dari ini, Pak. Pertama itu dari Ewer ke KP dulu, baru KP ke Kamur, Pak. Izin perintisnya dari Ewer ke Kamur, Pak. Ewer ke Kamur. Dari Iya. Ewer dia divert ke Kepi. KP, Pak. Iya, diver. Yang dilaporkan itu untuk Ewer, dari Ewer ke Kamur, dari Kepi untuk yang divert dan X divert. Ya, yang dari apa ini? Kamur berarti yang origin dari Ewer saja, Ewer ke Kamur langsung gitu. Oh, berarti ini saya isi dari Ewer aja, Pak. Satu data aja. Terjadi terrealisasi penerbangan perintis dari Ewer ke Kamur. Itu yang KP. Karena sudah dicatat di KP. Jadi yang dicatat pas landing di Kamur, tapi penerbangannya dari Ewer. Itu ya dari Ewer. Nah, tanggalnya disesuaikan aja mendaratnya tanggal berapa. Jam ada jam ya? Ini bulan ya. Nah, nanti yang KP dihapus saja. Jadi memang sesuai dengan izin dari Ewer ke Kamur. Benar ya? Kamur ke Ewer ada juga kan? Ya, ada, Pak. Nah,
Kemudian pertanyaan ketiga, jadi ulang lagi nggak? Ya, Pak, izin Pak, yang pertanyaan ketiga itu kan rut yang masuk di Kamur itu kan subsidi penumpang, Pak. Nah, biasa dari Merauke itu ada barang kiriman dari titipan orang-orang yang di Kamur. Nah, untuk yang tahun 2023 itu dari maskapai itu kan digabung di bagasi penumpang untuk pencatatannya. Sedangkan yang 2024 sama 2025 ini sama maskapai itu dipisahin Pak labelnya. Jadi label bagasi penumpang sama barang kiriman itu dibedain. Nah, untuk barang kiriman itu dipakaiinnya label kargo dan di manifest juga ditulisnya itu dipisah sama barang bagasi penumpang. Nah, itu saya inputnya itu izin Pak, saya input yang kargo itu diinput enggak atau diinput tapi digabung sama barang ini Pak, bagasi penumpang ini Pak. Yang mau dicatat adalah penerbangan kargo. Enggak, izin Pak, tidak ada penerbangan kargo Pak, karena itu barangnya tuh jadi satu gitu Pak. Jadi subsidi apa aduh, pesawat pesawatnya itu membawa penumpang juga bawa barang yang dilabeli kargo ini Pak. Di label. Dia perintis penumpang, Iya Pak. di bawah kargo. Tapi ada labelnya Pak, barangnya label kargo. Dipakai labelnya aja Pak, numpang di labelnya itu sih Pak. Terus dia nanti terbang lagi bawa kargo itu. Iya, Atau ke Kamur aja, merek ke Kamur aja Pak, karena ada barang kiriman gitu Pak. sebentar, saya kurang paham nih. Jadi bingung. Gimana Pak? Ada penerbang dari apa tadi, Merauke? Merauke ke Kamur Pak, ya Pak. Merauke ke Kamur, penumpang, pesawat penumpang. Pesawat penumpang ini pasti ada bagasinya kan? Iya, bagasi ada Pak. Tag bagasi itu 60 ini. Iya, Yang ditanya, kalau pesawat itu bawa kargo, apakah dicatat di kargo gitu? ya. Saya kurang ngerti ini sih Pak, izin Pak. Kurang ngerti artian kargo menurut maskapainya gimana. Cuma mereka ini makein barang ini nih labelnya tuh kargo Pak. Dan di manifest pun dibedain antara barang apa yang pakai label kargo ini sama barang penumpang. Sedangkan yang di 2023 itu sama maskapai yang perintisnya itu kemarin tuh Smart itu mereka tuh jadiin satu Pak. Jadi barang bagasi penumpang sama barang kiriman itu jadi satu. Kalau berdasarkan definisi memang beda, Mas. Iya Pak. Kalau izin usaha itu ada penumpang dan kargo dan khusus kargo. Pesawat penumpang itu boleh bawa kargo, boleh. Jadi memang kalau di maskapainya ngetek itu ada bagasi nggak apa-apa, memang boleh dia bisa. Jadi kalau tag kargo udah dicatat di kargo berapa kilo. Yang nggak boleh itu pesawat khusus kargo. Itu nggak boleh. Jadi bagaimana saya mencatat realisasi penerbangan itu, ya nggak apa-apa dicatat aja. Iya. Jadi dicatat aja Pak, dimasukin di kargo ini Pak. Ya karena dia bawa kargo. Iya. Jadi memang bagasi dan kargo itu beda. Bagasi itu biasanya milik dari penumpang. Kargo itu belum tentu punya dia. Oh. Baik Pak. Terima kasih Pak. Pos nggak pernah nemu ya, Mas Oki? Tidak ada Pak. Pos nggak masuk di Kamur Pak. Cuma Kayaknya bagasi sama barang kiriman saja sih Pak biasanya. mungkin bisnisnya udah beda ya. Siap, terima kasih. Ada yang lain? Siap, terima kasih Pak. Cek. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Egi dari Bandara Kamur dan juga penjelasannya dari Pak Yudi tadi. Mungkin ini menjadi reminder kita sama-sama Bapak Ibu PIC pelaporan yang seperti Kamur tadi, apabila ada barang yang memang labelnya kargo untuk penerbangan perintis yang memang labelingnya kargo, Rimang e-kargo, jadi Bapak Ibu lanjutkan tetap menuliskan itu di kargo. Jadi tidak perlu menanyakan lagi ini bagaimana kalau dari operatornya
dari bandara keberangkatannya ke bandara Bapak Ibu sudah memang remake-nya kargo, berarti Bapak Ibu menuliskannya kargo. Begitu Bapak Ibu, untuk menjadi pemahaman kita bersama. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Untuk pertanyaan yang di kolom chat perihal kapasitas seat, Izin Pak buat tanya Pak. oh iya baik, silakan Mbak Widmi dari PBU MOPA. Ya izin bertanya, ini kan apa terkait manifest susi ya, kan di situ tertera ada bagasi dan ada bagasi tambahan. Nah di situ saya tulis kalau bagasi dengan bagasi tambahan saya jumlahkan menjadi bagasi. Sedangkan biasanya ada bagasi dan ada kargo, tapi kargo itu saya tidak catat, cuma tulis bagasinya saja. Itu gimana Pak? Kalau dia sebagai bagasi nama, Enggak bawa kargo gitu. iya, sifatnya kan memang punya penumpang kan, Bu. Ya siap. Ya, bagasi. Jadi yang saya tulis itu benar atau salah Pak izin? Yang Ibu tulis bagasi ditambah bagasi kan? Biasanya di manifest itu tertera ada bagasi minimal misalnya 100. Di bawahnya lagi ada bagasi tambahan mungkin 100. Jadi antara bagasi dengan bagasi tambahan itu saya jumlahkan menjadi bagasi gitu Pak. Ya, enggak apa. Dan ada biasanya ada bagasi, ada kargo, tapi saya mencatatnya hanya bagasi aja, kargonya saya tidak catat Pak. Oh ya, kargonya dicatat. Tetap dicatat ya Pak ya? Ya, karena gini, misalnya Line Group ya, misalnya di kota besar itu Line Group itu kan punya bisnis line parcel ya. Walaupun dia ngangkut penumpang, kadang dia memanfaatkan caranya pesawatnya dia itu untuk yang ngirim paket, nggak dia nggak harus ke shipping agen atau agen forwarder gitu. Jadi dia masukkan sebagai ada dua, bagasi dan kargo harap. Izin Pak, suaranya kurang jelas. Ya Ibu, kalau memang ada kargonya ditulis kargo saja gitu gampang. Oh ya, siap. Terima kasih Pak. Oh ya Pak izin, dari bulan Januari sampai Februari kan saya nggak tulis kargo, itu gimana Pak? Apa saya melanjutkan di bulan Februari ini kargonya saya catat rekap ulang dari tanggal 1 atau saya melanjutkan lagi di tanggal 18 itu saya catat kalau ada kargo Pak izin? Datanya hilang. Iya Pak, tidak hilang maksudnya kan yang kargo tadi kan saya tidak catat Pak, hanya mencatat Ya, bagasi diedit tambahan. aja Bu. Pelan-pelan sehari satu. Rekap lagi, maksudnya saya menambahkan lagi bisa itu Pak. Diedit di menu edit, kargonya diisi gitu. Oh siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Nih, satu lagi. Baik, terima kasih dari Mbak Widmi dari UPBU MOPA pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Pak Yudi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang bertanya di kolom chat perihal kapasitas seat maskapai operator terutama pesawat-pesawat kecil, nanti kami akan mengupdate lagi data kolom yang biasa, database yang biasa, file yang tahun lalu kami share di grup LLAU PIC LLAU Papua ya, Papua Barat Outbound 10 Outbound 9. Nanti akan kami update lagi dan kami upload share di grup WA kita Bapak Ibu untuk kapasitas seat pesawat-pesawat terutama pesawat kecil ya Bapak Ibu. Demikian. Cek Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi kita ini, ada yang bertanya lagi atau yang didiskusikan? Boleh. Nanti kalau ini saya dengar. Mas Ghazali, terakhir kita ketemu di Bogor untuk Nataru itu dari Outbound 10 ada rencana kita tambahin satu bandara kan ya? Izin Pak, kurang jelas, boleh diulang Pak?
Izin. Waktu kita di Rekon Data Nataru, itu kita undang satu tambahan bandara di Wilker Obud 10, bukan sih? Iya, iya Pak, izin UPBU Wamena Pak. Siapa tadi? Mbak Eca dari UPBU Wamena, Pak. Baik. Iya, Pak. Bocoran aja nih Bu Eca and Otban, tim Otban. Nanti di angkutan Lebaran masuk pengawasan ini ya, terpadu ya. Jadi agar disiapkan untuk yang melapor untuk hari itu selesai dilapor, penerbangan selesai hari itu dilapor hari itu, kemudian jaringannya ya. Jadi nanti akan sama seperti bandara yang sudah masuk. Apa aja Mas Ghazali di Urban 10? Izin Pak, ada 4 bandar udara Pak. 1 PBU Bandar Udara Sentani, Bandar Udara Mopah Merauke, Bandar Udara Moses Kilangin Timika, dan Bandar Udara Wamena Pak. Ya, itu ya Ibu. Tapi kalau menurut saya sih tetap Otban 10 akan melakukan monitoring untuk pelaporan data di Wilkernya sendiri ya, karena laporan harian Otban pasti maksudnya ada perlu kan, tetap ada kan ya, atau efisiensi. Sesuai arahan terakhir dari pimpinan Pak Yudi, untuk kegiatan pengawasan monitoring dan lain sebagainya itu nggak ada, semua terimbas dengan efisiensi. Cuma ini kan kita sudah bisa koordinasi dengan bandara-bandara. Nah mungkin mungkin nanti secara online aja kami akan berkoordinasi kalau memang memungkinkan bisa ke lapangan, mungkin seperti itu. Dari sisi lain kan teman-teman yang di UPBU mohon kerjasamanya untuk kondisi kita saat ini, nanti ketika kita harus lewat online supaya segera direspon ketika ada permintaan atau hal dan lain yang kami butuhkan di wilayah kerja kami. Mungkin itu aja penyampaian awal dari kami Pak Yudi. Oke, baik. Jadi mungkin dalam minggu depan kami undang untuk penyusunan rencana operasi ya. Online lah Pak Yudi. Iya online. Rencana operasi angkutan Lebaran online. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita akhiri sesi diskusi dan tanya jawab ini, mungkin beberapa hal kesimpulan yang kami catat pada hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu 1, data lalu lintas angkutan udara dilaporkan harian atau secara real time setiap bulan. Setiap bulan akan direkapitulasi tingkat kedisiplinan pelaporan data LLAU oleh bandar udara di wilayah kerja kami. Poin yang kedua, jika tidak ada penerbangan di hari tersebut, maka bandar udara dapat melaporkan no ops, no operation di Sispo Angut pemetaan. Jadi apabila tidak ada penerbangan di hari itu, Bapak Ibu juga pada hari itu melaporkan juga, yaitu keterangannya no ops. Poin yang ketiga, pengisian schedule time dan schedule date diisikan hanya untuk angkutan udara yang nggak berjadwal, yaitu yang memiliki PPRP, istilah lainnya izin rute Bapak Ibu. Untuk tidak berjadwal dan bukan niaga, tetap diisikan untuk actual date dan actual time, begitu Bapak Ibu. Dan juga harapan-harapan kami dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 kepada Bapak Ibu PIC pelaporan, agar poin-poin yang kita didiskusikan pada hari ini menjadi menambah wawasan kita pada pelaporan data LLAU, sehingga semakin seringnya kita diskusi seiring berjalannya waktu, data ini dilaporkan Bapak Ibu secara real time, jadi kemampuan kita juga, pengetahuan kita juga pada pelaporan data ini meningkat. Jadi Bapak Ibu, jadi pertanyaan-pertanyaan dan juga bahan-bahan diskusi yang kita bahas ke depannya juga makin bagus Bapak Ibu. Jadi kami harap tidak ada, maksudnya mengurangi pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan-pembahasan yang berulang-ulang Bapak Ibu. Takut nanti misal di tahun depan, tahun ini, pertengahan tahun kita buat rekonsiliasi semester 1 2025. Pertanyaannya atau pembahasannya masih yang kita bahas
seperti yang ini. Kami harapkan itu tidak terjadi Bapak Ibu. Dan juga harapannya ilmu-ilmu yang Bapak Ibu dapatkan ini apabila Bapak Ibu PIC pelaporan berganti posisi. Nah, kami harap penggantinya diajarkan dan dipandula perihal pelaporan data LLAU ini. Mungkin demikian Bapak Ibu. Izin Pak Yudi, ada tambahan lagi perihal kesimpulan? Kami sudah dikejar oleh Pusdatin untuk tahun 2024, jadi mohon untuk rekon. Kami berharap rekon ini sukses ya, lancar. Semoga dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Kami mohon ke dulu dengan baik dengan di BBU, diselesaikan ya untuk bulan agar kami bisa kunci dan langsung store data ke ya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Yudi. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini juga menjadi reminder dan juga menambah wawasan kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Yudi Irsad atas kehadirannya dan perkenannya hadir pada kegiatan rekonsiliasi data LLAU semester 2 2004 ini. Kami ucapkan terima kasih ke Direktorat Angkutan Udara, khususnya kepada Pak Yudi, Subdit Sistem Informasi Layanan Angkutan Udara, dan juga kepada Bapak Ibu PIC pelaporan yang hadir pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi rekonsiliasi data LLAU Angkutan Udara semester 2 2024. Seperti yang Bapak Ibu lihat di kolom chat tadi, sudah ada empat pembagian bandar udara, 4 pembagian breakout Zoom. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu masuk ke sesuai dengan kelompok bandar udara Bapak Ibu. Breakout Zoom 1 room itu ada 10 bandar udara. Jadi kita melakukan rekonsiliasi data LLAU dengan 4 room. Ada room 1 Merauke, ada terbagi 4 room, yaitu pembagian room Sentani, Wamena, Timika, dan juga Merauke. Jadi baik, kami persilahkan Bapak Ibu untuk masuk ke room-room tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ghazali? Siapa? Oh, dikasih nomornya Ewer sama Bokodini tadi ya. Nanti kalau koordinasi untuk hadiahnya mau dikirim kemana? Minta alamat, nomornya aja nanti saya yang. Oh ya, siap. Baik Pak, saya kirim sekarang ke nomor Pak Yudi. Kalau gitu saya boleh live ya? Siap, sudah Pak. Terima kasih banyak Pak Yudi. Terima kasih semua, sukses, salam sehat selalu. Siap, terima kasih Pak. Salam sehat selalu.